berharta, melainkan orang yang berilmu, ya. Cukup sekali Allah menyebutkan bahwa yang menjadi syahid saksi baginya adalah orang yang berilmu, menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap orang yang mau belajar menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun berada. Kemudian yang selanjutnya, ahlul ilmi hum ahadu sinfai wulatil amri. Seorang penuntut ilmu, ahli ilmu, orang yang berilmu itu adalah di antara dua golongan yang disebut sebagai waliul amr, ya, ulatul amr, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Di sini makna ulil amri yaitu pemerintah, ya, hakim, dan para ulama atau para penuntut ilmu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah waliul amr. Makna waliul amr di sini adalah salah satunya adalah penuntut ilmu. Jadi kalau penuntut ilmu para ulama sudah ngomong, maka taatilah karena ia adalah pewarisnya para nabi. Yang pasti yang harus ditaati adalah ulama dan penuntut ilmu yang berada di atas kebenaran. Bayangkan ya, tadi di sebelumnya kita sebutkan bahwa yang menjadi saksi itu adalah orang yang memiliki ilmu. Ditambah lagi yang harus ditaati adalah orang yang memiliki ilmu, lagi-lagi bukan orang yang memiliki harta, gitu ya. Kemudian di sini disebutkan al-ilmu thariqul jannah. Al-ilmu thariqul jannah. Ilmu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari sebuah ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi hal yang paling mudah bagi seseorang untuk masuk ke surganya Allah bukanlah jihad. Jihad itu berat. Ya harus modal fisik kuat dan juga harus modal dana yang kuat. Kemudian apalagi nikah juga berat, ya kan, butuh modal, butuh keberanian. Ya. Yang paling gampang adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu zaman sekarang bisa lewat apapun. Kalau status antum hari ini hanya sebagai penuntut ilmu lewat online, kemudian mati, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan di lembaran catatan amalan kita sebagai penuntut ilmu. Maka akan dimudahkan jalannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Ternyata semakin banyak orang yang tidak peduli dengan suatu amalan, biasanya itu semakin besar pula pahalanya. Sama dengan menuntut ilmu. Semakin banyak orang yang malas untuk menuntut ilmu, maka segelintir orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, meskipun lewat online, tidak ada bedanya antara online dengan offline. Ya, meskipun beberapa hal kurang sempurna ketika kita menuntut ilmu secara online. Tapi bagaimanapun di sela-sela kesibukan aktivitas kita, tidak boleh kita meninggalkan yang namanya thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Jadi, thorik, jalan termudah untuk masuk surganya Allah di antara adalah menuntut ilmu. Maka beruntunglah, busyra lakum, kabar gembira untuk antum yang senantiasa menuntut ilmu di sela-sela kesibukan antum. Kemudian saya tambahkan yang tidak disebutkan di sini, ya, di antara keutamaan ilmu adalah dengan ilmu Allah akan berikan penerangan bagi kehidupan kita. Ya, sebab al-ilmu nurun. Makna nurun di sini adalah al-ilmu adalah hidayah bagi setiap orang yang mau menuntut ilmu tersebut, apalagi ilmu tentang agamanya. Karena dengan ilmu tersebut, dia tidak akan tersesat jalannya, tidak akan terpelosok dalam jurang kebinasaan. Maka pantaslah ilmu disebut sebagai cahaya yang menerangi kegelapan seseorang yang mana dia adalah orang yang bodoh, kemudian dengan ilmu tersebut menjadi tahu mana perkara yang boleh dan mana perkara yang tidak boleh, mana perkara yang halal, mana perkara yang haram. Ya, sehingga tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Kemudian ayuhal ikhwah,
Nah, ini yang paling penting nih. Apa sih hukumnya thalabul ilmi itu? Apa sih hukumnya belajar belajar itu gitu ya, hukumnya menuntut ilmu itu? Secara garis besar ada 2 secara garis besar, yaitu fardu kifayah ya, terutama menuntut ilmu syar'i ini yang kita bahas, menuntut ilmu syar'i fardu kifayah, ada juga fardu ain atau hukum lain. Contoh fardu kifayah maksudnya fardu kifayah itu adalah jika ada sebagian yang sudah melakukan maka gugur kewajiban bagi yang lain. Sedangkan fardu ain adalah wajib bagi orang per orang harus melakukannya, ya. Kemudian hukum akhar, hukum yang lain bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram bahkan, ya. Contoh misalkan fardu kifayah, yaitu belajar tentang pengurusan jenazah misalkan. Kalau ada orang yang sudah belajar tentang pengurusan jenazah, maka gugur kewajiban bagi orang yang lain. Misalnya di suatu kampung sudah ada ustadznya yang mengetahui atau beberapa orang yang sudah belajar bagaimana pengurusan jenazah sehingga ketika ada yang wafat di kampung tersebut tidak bingung bagaimana mengurusi jenazah tersebut, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk belajar pengurusan jenazah tersebut. Ya, itu contoh fardu kifayah, ilmu yang fardu kifayah. Terus bagaimana dengan ilmu yang hukumnya fardu ain? Fardu ain contohnya ya wudu. Wudu itu tidak mungkin antum diwudukan oleh orang lain kecuali dalam kondisi sakit parah misalkan. Maka ini fardu ain, wajib bagi antum untuk belajar bagaimana cara wudu yang benar. Bagaimana cara wudu yang benar, ya. Kemudian contoh belajar yang haram, belajar apa? Ilmu sihir misalnya. Ilmu sihir, maka hukumnya adalah haram bagi kita untuk belajar, bagi antum untuk belajar itu haram hukumnya, ya. Itu contoh yang dikaitkan dengan hukum-hukum kaitannya dengan belajar ya. Jadi belajar ilmu syar'i itu juga ditafsil, dirinci mana yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya fardu kifayah, mana yang wajib maksudnya fardu ain gitu ya. Seperti toharoh tadi, antum harus belajar toharoh, bersuci bagaimana caranya karena tidak mungkin antum disucikan, diwudukan sama orang lain kecuali dalam kondisi tertentu gitu ya. Atau dimandikan oleh orang lain ya. Maka tidak mungkin gitu ya. Itu contohnya fardu kifayah, fardu ain dan haram misalkan gitu. Tapi kita lanjutkan. 3 hal yang mana menjadi dorongan bagi setiap pemuda itu harus semangat dalam menuntut ilmu. Apa sih sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim, terutama para pemuda seperti antum ini harus belajar dengan sungguh-sungguh, terutama ilmu syar'i. Yang pertama sebabnya adalah bid'un bada'at tadhhar syururuha. Semakin banyak muncul bid'ah-bid'ah yang mana ia membawa keburukan. Kalau anak muda, dia malas belajar, kemudian menjumpai hal baru yang dirasa-rasa itu sesuai dengan minatnya dan dirasa-rasa sesuai dengan perasaannya, maka dia akan condong kepada hal tersebut, ya. Maka sebagai remnya adalah dengan belajar agama yang benar. Apakah ini benar, apakah ini salah, sebagai tolak ukurnya adalah harus belajar agama yang benar. Sebab hari ini kita kadang tertipu. Ya, tertipu dalam artian mana sih sebenarnya hal-hal yang disebut sebagai sunnah, mana sih sebenarnya hal-hal yang disebut sebagai bid'ah gitu ya. Jangan-jangan karena kebodohan kita ada perkara yang disunahkan dianggap bid'ah, ada perkara yang dibid'ahkan dianggap sunnah, atau bahkan ada perkara yang masih khilaf, masih diperdebatkan, kita justru terlalu berlebihan dalam memvonis. Nah, ini pentingnya ya. Ini alasan kenapa antum sebagai pemuda itu harus belajar sungguh-sungguh ilmu agama, karena apa? Semakin hari bid'ah itu semakin banyak. Semakin hari orang melakukan ya inovasi dalam beragama, bukan melakukan amalan yang sudah sesuai dengan sunnah Nabi, justru inovasi dalam agama. Itu alasan yang pertama. Jadi semakin banyaknya bid'ah yang mana justru itu mengarah kepada hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua, unasun yatatalla'una ilal ifta bi ghairi ilmin. Kita lihat banyak sekali
di akhir zaman ini, terutama di zaman teknologi ini, kalau antum lihat sosial media, banyak mufti-mufti jadi orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, ya. Terutama di Indonesia, kalau ia pandai menulis, merangkai kalimat, kalau ia pandai berretorika, merangkai kalimat dengan ucapan atau dengan tulisan, kemudian copy paste sana sini, ya kita tidak tahu backgroundnya seperti apa, sering tampil di video, banyak followernya, kemudian langsung disebut sebagai ustadz dan lain sebagainya. Padahal hanya copy paste atau hanya mengandalkan kemampuan dia dalam berretorika. Ini pentingnya kita mengerti ya ilmu yang sesungguhnya seperti apa. Jadi tidak mudah dibodoh-bodohi. Jadi tidak mudah percaya dengan fatwa, keputusan-keputusan dan hal-hal lain yang ternyata tidak dilandasi dengan ilmu. Banyak orang yang berfatwa, ini hukumnya apa? Boleh, ini dan lain sebagainya. Kenapa banyak pengikutnya? Karena pengikutnya rata-rata tidak berilmu, orang awam. Itu alasan kedua. Jadi apa? Banyak sekali para mufti jadid ya, orang yang berfatwa tanpa ilmu di zaman ini. Apalagi di zaman media sosial, setiap orang bisa nulis apa saja, setiap orang bisa berbicara apa saja di medianya dia sendiri. Makanya alasan yang kedua, antum harus semangat dalam belajar agama adalah agar tidak mudah percaya dengan fatwa-fatwa palsu tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, ini masih kaitannya dengan yang kedua tadi. Yang ketiga adalah jidalun katsirun fi masail qad takunu wadihatan li ahli ilmi lakin ya'ti min man yujadil fiha bighairi ilmin. Banyak sekali perdebatan-perdebatan dalam masalah-masalah yang mungkin untuk ahli ilmu itu adalah perkara yang sudah jelas. Tapi kemudian datang orang yang bodoh, ya, menjadikan bahan jidal, bahan perdebatan tanpa dilandasi ilmu. Tadi Ustadz bilang, alasan kita harus belajar agama adalah karena banyak hari ini orang yang memakai sosial media hanya bermodalkan pinter nulis, pinter ngomong, kemudian perkara-perkara yang sebenarnya itu bukan perkara yang perlu diperdebatkan, kemudian diperdebatkan sama dia. Yang ranahnya masih ranah perdebatan para ulama, masih khilaf para ulama, kemudian langsung divonis begini-begini. Kalau antum tidak melakukan A berarti seperti ini, kalau antum melakukan A berarti seperti ini. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena banyak orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Banyak orang-orang bodoh yang kemudian ditokohkan hanya karena dia pandai bersilat lidah dan lain sebagainya. Ada tiga hal tadi yang menjadikan kita sebagai pemuda untuk terus belajar ilmu agama. Nah, yang selanjutnya kita percepat. Adab thalibul ilm. Apa sih adab-adab seorang penuntut ilmu itu? Yang pertama ikhlas. Sebab innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat. Dan juga amalan itu tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, niat lillahi ta'ala. Yang kedua mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, raf'ul jahl. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia harus niatkan bahwa nuntut ilmunya untuk mengangkat kebodohan. Kebodohan siapa? Kebodohan dirinya dan juga orang lain. Kebodohan dirinya dan juga orang lain. Kalau antum sudah tahu tentang satu ilmu dan sudah hilang kebodohan dari antum, maka apa? Tugasnya antum adalah mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini tugas yang paling berat, masuk ke dalam perkara dakwah. Ya, berarti bisa al-amru bil ma'ruf atau an-nahyu 'anil munkar. Kalau yang dipelajari antum adalah perkara baik, diajarkan orang lain, maka namanya al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kalau yang antum pelajari adalah perkara yang kaitan dengan maksiat, kemudian harus antum lakukan itu kepada saudara antum, tetangga antum, dan teman-teman antum, ini namanya an-nahyu 'anil munkar. Ya, perkara maksiat yang harus diwanti-wanti terhadap kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang ketiga ad-difa' 'ani syariah, ya. Difa' 'ani syariah maknanya adalah membela syariat kita. Membela syariat. Tentu seorang thalibul ilmi itu menjadi garda terdepan untuk membela dan membentengi syariat agama Islam agar tidak tercampur, agar tidak hilang dari bumi ini. Maka di antara bentuk difa'nya itu adalah kita melakukan dakwah kepada masyarakat gitu ya. Kemudian rahabatus sadr fil khilaf. Orang penuntut ilmu itu harus lapang, dadanya harus lapang dalam menghadapi berbagai macam
perbedaan dalam masalah ilmu, terutama ilmu agama yang masalahnya masih masalah khilafiyah, masalah khilafiyah. Al-amal bil ilmi, yang selanjutnya adalah mengamalkan ilmu. Ya. Buah dari ilmu adalah amalan. Buah dari ilmu adalah amalan. Makanya setelah berilmu harus beramal. Yang ketiga, sabrul alal ilmi, sabar di atas menuntut ilmu, ya. Karena ini mau selesai lagi, saya langsung kaitkan saja dengan cerita terakhir yang ingin saya sampaikan. Sabar dalam menuntut ilmu. Ya, sabar dalam menuntut ilmu, bahwa salah seorang ulama, beliau pernah bercerita dalam satu kitab, ya, disebutkan bahwa ada seorang ulama namanya Ibnu Thahir. Ibnu Thahir ini pernah dalam perjalanan menuntut ilmunya, dia kencing darah sebanyak 2 kali. Kata beliau, bultu dama fi talabil hadithi maratain. Saya pernah 2 kali kencing darah itu ketika mencari hadis, menuntut ilmu. Yang pertama di Baghdad, wa ukhra di Makkah. Yang pertama saya kencing darah itu di Baghdad, yang kedua di Mekah. Karena apa? Kuntu amshi hafian fil har. Dulu saya jalan kaki di atas gurun padang pasir, ya. Wa ma raqibtu dabatan qad fi talabil hadis. Saya tidak pernah naik kendaraan dalam menuntut ilmu. Bayangin, zaman sekarang kita bisa naik motor kemana-mana, ya. Tapi Ibnu Thahir tidak pernah naik kendaraan, bahkan keledai pun tidak. Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri. Dan saya jalan di atas padang pasir itu sambil membawa kitab-kitabku. Kitabnya banyak, zaman dulu itu lembarannya lebih tebal lagi, ya. Wa ma sa'altu fi halit talab ahadan kuntu aisyu ala ma ya'ti. Dan dia tidak pernah meminta-minta ketika menuntut ilmu. Ya, tidak pernah meminta-minta ketika menuntut ilmu, benar-benar hidup dalam kondisi miskin sampai tidak bisa membeli kendaraan, kemudian jalan di atas padang pasir sampai keberatan bawa buku, kemudian sampai kencing darah. Luar biasa ini. Sabru alal ilmi, sabar dalam menuntut ilmu. Ihtiramul ulama, yang selanjutnya adalah menghormati para ulama. Ini ya, ini bentuk adab kita kepada guru-guru kita. Kalau pengen ilmunya berkah, maka hormatilah guru-guru kita, para ulama. Ya, yang selanjutnya adalah tamasuk bil kitab was sunnah, berpegang kepada Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir adalah hikmah. Ya, seorang penuntut ilmu itu harus jadi orang yang bijaksana. Jangan pernah menjadi seorang penuntut ilmu yang jumawa, seakan-akan apa? Dia orang yang paling pandai, orang yang paling pintar dan lain sebagainya, gitu ya. Seakan-akan, atau misalkan membanding-bandingkan antara guru yang satu dengan yang lainnya, pendapat guru ini dengan pendapat yang lainnya, maka ini tidak boleh juga. Seorang penuntut ilmu itu harus bijaksana, harus punya hikmah, menjadi seorang yang banyak hikmahnya, tidak jumawa dengan ilmu yang dia memiliki, dan tidak melakukan hal-hal yang justru menjerumuskan dia dalam kebinasaan. Kemudian, ya, kita tutup dengan satu kisah lagi dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnu Taimiyah, dia pernah sakit. Kemudian apa? Kata dokternya, saya wasiatkan untuk jangan terlalu banyak ngomong dulu. Jangan terlalu banyak ceramah dulu, jangan terlalu banyak mikir dulu, dan lain sebagainya. Pokoknya istirahat total gitu. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ya, bukankah orang sakit itu, bahasanya gitu ya, bahasa gampang, orang sakit itu akan semakin cepat sembuh kalau dia melakukan hal-hal yang dia senangi. Apa kata dokternya? Iya, benar. Kemudian apa jawab Ibnu Taimiyah? Saya itu, ya, kalau disibukkan otak saya, hati saya, pikiran saya dengan ilmu, ya, maka justru saya akan semakin bahagia, semakin semangat, semakin ada tenaga, gitu ya. Maka daripada saya sakit kemudian diam seperti ini saja, nggak mungkin nanti sakitnya sembuh. Lebih baik saya lanjutkan menuntut ilmu, baca buku, ngajarin, dan dakwah. Ini luar biasanya Ibnu Taimiyah. Bahkan dalam kondisi sakit beliau malah semakin semangat dalam menuntut ilmu. Makanya kita tutup dengan kalimat hikmah, lan tanalal ilma birahatil jasad. Engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu dengan jasad yang leha-leha, sambil rebahan dan lain sebagainya. Artinya malas-malasan untuk ilmu, nggak mungkin dapat ilmu. Tadi saja Ibnu Thahir sampai kencing darah.
Hanya modal kuota tidak ada apa-apanya. Hanya modal kuota tidak ada apa-apanya. Antum bisa dengerin kajian ini sambil tidur. Ya nanti di akhir juga, karena ini tidak direkam ya, tapi saya sudah rekam audio. Tanalal ilma birohatil jasad. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu, tidak akan pernah jadi orang yang berilmu dengan malas-malasan, dengan jasad yang leha-leha. Ya. Dan ilmu juga kata sebagian ulama, man talabal hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia akan aflas, muflis, bangkrut, duitnya habis, sampai bahkan sebagian ulama itu menjual harta bendanya, bajunya bahkan sampai dijual untuk menuntut ilmu. Kita baru beli kuota, itu aja masih ogah-ogah. Baik, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat. Saya harapkan nanti kita bisa lanjutkan ke kajian yang selanjutnya kaitannya dengan masalah puasa. Insya Allah nanti biar lebih efektif kajian kita lewat WA saja yang banyak aktif dan bisa dibuka kapanpun. Kemudian kajian online seperti ini mungkin bisa kita adakan sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu biar lebih maksimal. Jadi mohon untuk bisa istiqomah antum. Ya, yang kami harapkan hanya istiqomahnya antum saja. Bisa hadir di majelis ilmu, kalau nggak sempat hadir nanti kita kirimkan rekamannya juga. Kalau nggak rekaman video, rekaman audionya, tapi mohon didengerin ya. Insya Allah nanti berlanjut. Kalau siap antum, materinya sudah ada kaitannya dengan bab persiapan masuk bulan puasa. Karena kita 2 minggu lagi masuk puasa. Sebenarnya kalau kita mulai minggu depan untuk pembahasan tentang bab puasa itu sangat cocok sekali. Mulai dari bab apa itu pengertian puasa, syarat-syaratnya, adab-adabnya, sampai mungkin nanti ada bab i'tikaf, bab zakat, dan bab Idul Fitri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesempatan. Demikian, jika ada pertanyaan silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.